Nah, saya percaya buat saudara yang masih terus struggle, bergumul dalam hidupmu sehari-hari, disebabkan karena engkau terus mempergunakan kekuatan lahiriahmu untuk membangun hidupmu, membangun mata pencarianmu, membangun keluargamu. Berhentilah memakai kekuatanmu sendiri. Belajarlah mengandalkan kehidupan ilahi yang Bapa Sorgawi sudah sediakan lewat pekerjaan firman dan roh di dalam hidupmu. Semakin saya bertumbuh, saya selalu mengkondisikan bahwa hati saya itu hanya tertuju kepada Tuhan. Rumah Tuhan yang sudah Tuhan tanamkan di dalam hati Bapak rohani saya. Tapi masalahnya dalam berjalannya waktu, pekerjaan saya itu tidak mensupport apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam rumah rohani yang ada. Seperti itu, contohnya saya bekerja itu waktunya tidak normal. Dan bahkan kalau hari Minggu pun saya harus masih kerja. Seperti akhirnya tenaga saya terkuras untuk pekerjaan yang ada. Seperti itu, dengan berjalannya waktu kami sama-sama sekeluarga berdoa, dan ini menjadi pergumulan kami bahwa ini nggak benar, ini harusnya tidak seperti ini kehidupan yang saya jalani. Karena saya terus memastikan bahwa fokus hidup saya itu bukan untuk pekerjaan, fokus hidup saya itu nggak untuk cari uang. Seperti itu, karena saya percaya bahwa Tuhan pasti cukupkan segala sesuatu yang saya butuhkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Di tahun yang lalu, tahun 2018, perusahaan saya itu tiba-tiba bangkrut. Dan akhirnya tiba-tiba pada saat saya berdoa lebih lagi dan saya berpikir, saya terus mendesak, Tuhan, ini saya harus kemana? Saya harus ngapain ini seperti ini? Apakah ini momen untuk saya keluar dari pekerjaan? Tapi kalau saya keluar dari pekerjaan, saya harus ngapain? Saya harus bekerja di mana? Seperti itu. Pada saat saya terus berdoa, mendesak, minta apa yang Tuhan mau, seperti itu. Dan akhirnya tiba-tiba dalam beberapa hari, bos saya yang lama menghubungi saya dan memberi tawaran kepada saya. Dan memberi tawaran saya untuk tetap bekerja bersama dia. Pada saat bos saya memberi tawaran, saya sebagai freelance, dan awalnya bos saya cuma memberi tawaran dengan apa yang akan saya dapat itu cuma bonus. Tapi sama seperti sales-sales yang lain, saya nggak dapat gaji pokok. Dan saya memberanikan diri untuk saya nego dengan bos saya. Saya menentukan angka untuk gaji pokok yang saya minta, dan gaji pokok yang saya minta itu bahkan lebih besar dari gaji pokok sebelumnya. Dan entah bagaimana pada saat saya meminta hal itu, tanpa berpikir panjang, bos saya menyetujui gaji pokok yang saya minta dan bonus yang akan saya terima. Dan sekarang di pekerjaan yang baru, saya sangat lebih available kapanpun untuk pekerjaan rumah Tuhan. Jadi pada saat saya mau PG, saya tidak lagi terganggu, waktu saya tidak lagi terganggu. Mau PG berapa kali pun dalam seminggu, saya bisa. Seperti itu. Dan bahkan orang tua rohani pun mau mengutus saya untuk pelayanan keluar, untuk melakukan sesuatu di luar, saya siap. Kapanpun saya siap. Tidak ada lagi batasan waktu, tidak ada lagi pekerjaan yang bisa mengganggu, menghalangi untuk saya melakukan apapun untuk rumah Tuhan. Aku udah punya standar. Kalau aku bekerja, aku harus tetap available bagi rumah Tuhan. Aku belum apply pekerjaan, tapi ada perusahaan nelfon aku. Mereka mau interview aku. Sehingga di interview itu aku langsung pasang standar. Oh, aku mau Jumat malam itu aku nggak bisa lembur karena aku harus prayer group. Dan Sabtu Minggu tuh aku nggak mau ada lembur karena aku mengerjakan proyek yang ada di dalam gereja aku. Nah, di situ mereka langsung tahu. Oh, dan mereka nggak menawari itu kayak, oh boleh nggak? Mereka nggak nawar karena aku udah dengan tegas mengatakan hal itu. Nah, sampai aku bilang di dalam hati aku, ya kalau kalian nggak terima berarti ini bukan buat aku. Akhirnya seminggu kemudian mereka telepon. Oke, kamu diterima dengan kondisi kamu nggak perlu lembur, dan kamu kalaupun ada lembur, nanti tim kamu yang backup kamu. Nah, di situ aku bilang, Tuhan terima kasih, karena mereka mau menerima dengan standar seperti ini. Dimana ketika aku sadar ketika aku terus mencintai Tuhan, aku minta ke Tuhan, pasti Tuhan kasih jalannya. Sehingga aku tetap kerja dengan salary naik, tapi tetap available bagi rumah Tuhan. Karena aku terus menjaga hati yang mencintai Tuhan, dan aku terus fokus kepada agenda rumah Tuhan. Aku nggak mencari-cari perusahaan apapun untuk menyediakan kebutuhanku, tapi mereka yang cari aku. Setelah aku memprioritaskan agenda rumah Tuhan, Tuhanlah yang menyediakan segala sesuatunya, sehingga pekerjaanku juga Tuhan yang tetap sediakan. Ada banyak kesaksian yang saudara boleh alami ketika engkau membuat deklarasi, ketika engkau berkata-kata, ketika engkau memperkatakan firman. Kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Ada banyak hal ajaib boleh engkau alami dalam hidupmu. Engkau boleh mengambil urapan dan otoritas sebagai seorang raja. Dengan perkataanmu engkau memerintah,
Dengan perkataanmu engkau mengusir pekerjaan roh jahat. Dengan perkataanmu engkau menarik turun berkat dan anugerah Tuhan. Terjadilah.